Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Master Gadget, dan di video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang smartwatch keluaran terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Watch GT 2. Let's go. Bersama dengan ponsel seri Mate 30, Huawei turut memperkenalkan Watch GT 2. Perangkat ini merupakan arloji pintar penerus model sebelumnya, yaitu Huawei Watch GT generasi pertama. Huawei menyediakan Watch GT 2 dalam dua pilihan ukuran diameter, yakni 42 mm dan 46 mm. Selain ukuran, keduanya memiliki tampilan yang berbeda pula. Versi yang lebih kecil lebih polos dengan desain bodi cenderung membulat. Daya tahan baterainya diklaim mencapai 1 minggu dalam sekali pengisian. Sementara versi yang saya gunakan adalah versi yang lebih besar, yang bisa bertahan selama 2 minggu. Ini ukurannya 46 mm dengan tampilan yang cenderung maskulin, dengan bezel dari logam dan deretan angka di sekelilingnya. Harganya pun tentu berbeda. Untuk Watch GT 2 dengan ukuran 42 mm dibanderol dengan harga Rp2.300.000, dan untuk ukuran 46 mm dibanderol dengan harga Rp2.700.000. Dan bagi kalian yang berminat untuk membelinya, link pembeliannya sudah saya simpan di deskripsi di bawah. Saya mendapatkan unit Huawei Watch GT 2 dengan ukuran 46 mm edisi klasik dengan strap karet berwarna brown, yaitu coklat. Desain arloji pintar ini mirip dengan jam tangan pada umumnya, dengan layar OLED berukuran 1,39 inci dengan kerapatan pixel 454 x 454 ppi dan berbentuk bundar. Sedikit berbeda dari Huawei Watch GT generasi pertama, permukaan kaca layar ini rata hingga ke pinggir dengan sudut bezel yang sedikit miring ke bawah. Bentuk kaca yang rata ini memudahkan gerakan menyapu jari di layar tanpa tersandung permukaan bezel yang berbeda ketinggian dengan kaca seperti di model sebelumnya. Di bagian kanan kita akan mendapatkan dua tombol yang bisa ditekan, tetapi sayangnya ini tidak bisa diputar seperti pada Apple Watch. Tombol atas berfungsi untuk masuk ke menu, sementara tombol bawah bisa diatur untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalnya memanggil musik player atau menyalakan senter, di mana layar akan menyala terang dengan warna putih seluruhnya. Watch GT 2 memang dibekali musik player dengan storage 4 GB. Di antara kedua tombol terdapat speaker yang mengeluarkan suara musik sekaligus berfungsi sebagai loudspeaker ketika melakukan panggilan suara. Smartwatch ini memang bisa menerima dan melakukan panggilan telepon lewat koneksi Bluetooth dengan ponsel. Watch GT 2 terhubung lewat aplikasi Huawei Health yang bisa diunduh dari toko Play Store atau Huawei Aplikasi Gallery. Bagian strap bisa dilepas pasang dengan mudah karena menggunakan mekanisme quick release yang ukurannya terbilang standar, yakni 22 mm. Soal fitur, Watch GT 2 yang menjalankan sistem operasi LightOS bikinan Huawei memang tak selengkap smartwatch lain yang berbasis Android Wear, Tizen, atau Watch OS. Arloji ini tak bisa dipasangi aplikasi tambahan. Jumlah watch face pun terbatas, tidak selengkap Android Wear. Tapi mungkin nantinya bakal bisa diperluas lewat aplikasi Huawei seperti Watch GT sebelumnya. Selain mekanisme mengangkat pergelangan tangan untuk menyalakan layar, Watch GT 2 juga menyediakan fasilitas Always On Display berbentuk watch face digital atau analog, dengan tampilan yang lebih sederhana, yakni hanya menampilkan waktu tanpa keterangan lain seperti tanggal, denyut nadi, dan sebagainya. Namun, apabila diaktifkan lewat menu lock screen di bagian setelan display, Always On Display akan menampilkan jam sepanjang waktu di layar seperti di ponsel saja. Layar hanya akan dimatikan apabila jam sedang tidak dikenakan di pergelangan tangan. Pengaktifan Always On Display ini tentu akan mengurangi daya tahan baterai hingga setengahnya.
Apabila tanpa menyalakan always on display, maka baterai Huawei Watch GT2 ini akan bertahan sekitar 2 minggu. Tetapi apabila dinyalakan always on display-nya, maka baterai hanya akan bertahan selama seminggu saja. Namun 1 minggu apa belum cukup? Watch. Kapasitas baterai Watch GT2 hanya berkurang sekitar 10% per hari dengan mengaktifkan always on display, pengukuran denyut nadi, sleep tracking, aneka notifikasi, dan panggilan telepon dari ponsel, serta stress monitoring. Bandingkan dengan smartwatch lain yang lebih pintar dan banyak fitur, namun hanya mampu bertahan paling banter 2 hari saja. Dibandingkan arloji pintar, Watch GT2 memang lebih mirip fitness tracker, apalagi kemampuannya soal ini bisa dibilang lengkap. Ada 15 jenis aktivitas yang bisa direkam, mulai dari berlari, berenang, hiking, hingga triathlon. Huawei tak lupa menyematkan fitur GPS untuk pelacakan trek olahraga dan kemampuan anti air atau tahan air 5 ATM atau hingga kedalaman 50 meter selama 10 menit. Sehingga perangkat ini pun cocok dipakai berpetualang atau berolahraga outdoor. Mungkin sebab itulah banyak yang menyebut Watch GT2 sebagai fitness tracker berwujud smartwatch konvensional. Karena bentuknya yang serupa arloji pada umumnya itu, Watch GT2 mungkin juga menarik buat mereka yang hanya memerlukan fungsi-fungsi dasar dari sebuah smartwatch tanpa perlu dibuat bingung dengan banyaknya fitur ekstra yang belum tentu terpakai. Apalagi Watch GT itu sanggup bertahan lama dalam 1 kali pengisian hingga sepekan lebih. Ini boleh dibilang merupakan salah satu daya tarik utamanya. Oke teman-teman, jadi itulah dia review dari kami tentang Huawei Watch GT2. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike saja jika Anda tidak suka. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.